Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Farida, akan menjelaskan segmen pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi. Tujuan segmentasi pasar: 1. Mengenali kompetitor bisnis. 2. Meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. 3. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Jenis segmentasi pasar: 1. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Segmentasi demografis, pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 3. Segmentasi psikografis, berhubungan. Jenis segmentasi pasar: 1. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Segmentasi demografis, pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 3. Segmentasi psikografis, berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan, umumnya memahami selera target konsumen secara mendalam. Bisa memanfaatkan survei seperti pembagian kuesioner agar dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait, seperti gaya hidup, hobi, ketertarikan, dan semacamnya. 4. Segmentasi geografis, pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan, maupun cuaca. Segmentasi yang kami gunakan yaitu segmentasi demografis. Nama saya Resti Nur Farida Haryono. Saya akan menjelaskan tentang strategi pasar yang digunakan tolak angin. Yang pertama, melakukan inovasi dengan menghadirkan berbagai jenis sesuai kebutuhan pasar. Tolak angin yang awalnya hanya fokus pada produk tolak angin plus madu, kini telah berkembang dan memiliki beberapa varian seperti tolak angin sugar free, tolak angin flu, bahkan tolak angin anak yang dapat dikonsumsi untuk di bawah umur. Tidak berhenti sampai situ saja, saat ini juga tolak angin memiliki varian yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, seperti permen tolak angin dan juga tolak angin roll-on. Dengan varian yang bermacam-macam, namun tetap mudah disimpan dan dibawa berpergian, sehingga masyarakat dapat menerima produk tersebut. Selain itu, tolak angin memiliki harga yang relatif terjangkau, sehingga semua kalangan dapat memilikinya. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan produk marketplace di sosial media. Menambah varian produk saja untuk memberikan kemudahan di era modern saat ini. Tolak angin berupaya menjamah masyarakat di semua kalangan, dari media iklan yang awalnya melalui televisi, radio, dan media cetak, kini hadir di beberapa platform, sehingga masyarakat dapat menerima produk tersebut. Selain itu, tolak angin memiliki harga yang relatif terjangkau, sehingga semua kalangan dapat memilikinya. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan produk marketplace di sosial media. Menambah varian produk saja untuk memberikan kemudahan di era modern saat ini. Tolak angin berupaya menjamah masyarakat di semua kalangan, dari media iklan yang awalnya melalui televisi, radio, dan media cetak, kini hadir di beberapa platform sosial media yang sudah menjadi tontonan kalangan manusia modern. Tidak hanya berupa iklan saja, masyarakat juga dapat membeli produk tolak angin di berbagai media sosial dan marketplace. Yang ketiga, menguatkan pasar ekspor dengan menyesuaikan packaging ke negara tujuan. Dalam rangka mengembangkan produknya, tolak angin juga melakukan ekspor di beberapa negara seperti di ASEAN, Jepang, dan Amerika. Namun, agar produknya diterima di masyarakat negara tujuan,
tentunya tolak angin harus menyesuaikan produknya, baik untuk packaging maupun bahasa dalam pengiklanannya, agar masyarakat negara yang dituju lebih cepat memahami dan tertarik pada produk tersebut. Terima kasih. Saya Khairini Samarani di sini akan menjelaskan tentang target pasar. Target pasar sendiri yaitu kelompok konsumen yang akan dituju atau yang dijadikan sasaran dalam suatu bisnis atau suatu penjualan produk tertentu. Dalam menentukan target pasar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama, mengetahui konsumen seperti apa yang akan dituju. Kemudian yang kedua, menentukan atau mengetahui kebutuhan dari suatu konsumen tersebut. Yang ketiga, menganalisis target di pasaran tersebut. Kemudian yang keempat, menentukan strategi pemasaran setelah mengetahui yang pertama, 2, dan 3. Tentunya harus menentukan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian yang kelima, mengevaluasi opini dari konsumen. Pada PT Sido Muncul, terutama produk tolak angin, PT Sido Muncul target pasar yang dituju yaitu semua khalayak mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, baik yang sehat maupun yang memiliki komorbid seperti gula darah. Selain itu juga termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Cara pendekatan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul yaitu dengan memproduksi berbagai macam sediaan atau berbagai macam produk tolak angin. Contohnya seperti untuk anak-anak dikhususkan dengan menggunakan tolak angin anak. Kemudian untuk orang dewasa dapat mengkonsumsi tolak angin cair atau tolak angin tablet. Kemudian untuk orang dewasa yang memiliki komorbid gula darah dapat mengkonsumsi tolak angin yang sugar free. Lalu untuk ibu hamil dan ibu menyusui pada umumnya tidak disarankan mengkonsumsi obat-obatan herbal yang berlebih atau yang mengandung acai, sehingga tolak angin memproduksi tolak angin dalam bentuk roll on atau balsam. Berikut yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kompetitor dan lain-lain akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidatul Sohibah dengan NIM 201105037. Yang terakhir adalah positioning pasar. Apa sih positioning pasar itu? Positioning pasar adalah kegiatan merancang produk dan marketing suatu pabrik yang menciptakan kesan tertentu dan selalu diingat oleh konsumen. Produk tolak angin ini digunakan untuk meredakan gejala masuk angin, meriang, mual, kembung, dan sakit kepala. Selera masyarakat merupakan perubahan gaya hidup serba instan, membuat masyarakat kembali pada produk herbal, yaitu obat-obatan tradisional. Karena dirasa produk-produk herbal dapat memberikan banyak manfaat dan tidak menimbulkan efek samping. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang strategi pemasaran produk tolak angin. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.